Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Reza Rozak Lakbar dengan NRP 50012210071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai hasil SEM mikroskopi, transmission mikroskopi dan juga kurir red. Nah, untuk yang saya tinjau untuk pembahasan analisisnya yaitu artikel yang berjudul Endop RGOL Carbon Prepare from Coconut Cell Structure and Specific Capacitance. Nah, ini ditulis oleh Imam Hambali, Budi Priyanto, Retno Hasih, Malik Anjil Belkia, Muhammad Mahyuddin Ramli, Nurul Huda Usman, Sarah Yutami, Hideki Nakajima, Triwikantoro, Muhammad Zainuri, dan juga Terminto. Oke, untuk yang pertama-tama yaitu hasil dan pembahasan mengenai data SEM yang ditunjukkan pada artikel. Pada artikel tersebut didapatkan hasil penciptaan SEM tersebut dapat dianalisis bahwa struktur material membentuk lapisan tiga dimensi yang mengindikasikan keberhasilan sintesis lembaran tipis berbasis karbon. Nah, untuk ukuran partikel dari hasil pencitraan SEM ini, ukuran partikelnya berada dalam skala mikrometer. Nah, namun masih terdapat aglomerasi partikel yang bisa mengurangi luas permukaan secara efektif. Meskipun demikian, struktur berlapis dan tumpang tindih tersebut tetap menunjukkan potensi untuk memperbaiki jalur transportasi ion dan juga elektron. Untuk selanjutnya itu hasil dari karakterisasi pencitraan tem. Untuk pencitraan tem dari artikel ini menunjukkan bahwa warna abu-abu muda menandakan bagian yang lebih tipis, sedangkan area gelap menunjukkan ketebalan yang lebih tinggi. Nah, untuk struktur lembaran yang terlihat tidak seragam dan tidak homogen, menunjukkan proses eksfoliasi belum optimal. Selain itu, interaksi van der Waals antar lapisan masih kuat, terlihat dari lapisan yang menempel satu sama lain. Nah, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa material bersifat dua dimensi, namun masih membutuhkan optimasi struktur. Nah, mungkin ada kalimat yang tumpang tindih antara SEM dan juga TEM, yang mana di SEM tadi dijelaskan bahwa struktur tiga dimensi, sedangkan di SEM ini dua dimensi. Nah, maksud dari ini yaitu pada SEM, partikel tiga dimensi, partikel karbon tersusun dalam tumpukan lembaran, mirip susunan seperti lapisan tipis gitu. Nah, susunan ini bertekstur tebal atau bertumpuk-tumpuk gitu, sehingga menciptakan bentuk tiga dimensi secara morfologinya. Nah, meskipun tiap lapisan yang ada di internal material tersebut itu sangat-sangat tipis gitu. Nah, sedangkan untuk yang sendiri, yang dimaksud dua dimensi ini, ketebalan material yang di dalam itu sangat kecil dibandingkan panjang dan lebarnya. Nah, untuk satu lapisan tipis karbon tersebut dapat dianggap hampir dua dimensi, mirip grafen atau RGO gitu. Jadi bisa dikatakan dari hasil SEM dan TEM ini, penelitian ini bisa menghasilkan RGO sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, kemudian untuk hasil FTIR dapat dilihat bahwa FTIR yang dianalisis analisis FTIR yang dilakukan pada sampel menunjukkan bahwa spektrum FTIR menunjukkan puncak pada rentang 3.300 sampai 3.400 cm per, per sentimeter yang mengindikasikan keberadaan gugus NH dan juga OH yang berasal dari nitrogen urea dan juga sisa hidroksil pada RGO. Nah, selain itu terdapat pula puncak di sekitar 2.400 dan 1.150 yang menunjukkan ikatan karbon nitrogen dalam bentuk CN dan juga ikatan rangkap tiga atau ikatan karbon ikat tiga nitrogen. Nah, dapat dianalisis bahwa semakin tinggi kadar urea, maka spektrum gugus berbasis nitrogen ini makin jelas, yang mengindikasikan keberhasilan doping nitrogen terhadap penelitian ini. Nah, kemudian dari salah satu pencitraan, baik itu SEM, TEM maupun FTIR yang ada di jurnal ini, dianalisis menggunakan ImageG, software ImageG. Nah, untuk gambar yang saya gunakan yaitu gambar TEM lebih tepatnya. Mungkin ini ada, mohon maaf ada kesalahan penulisan di judulnya karena mengikuti template PPT sebelumnya. Lupa belum diganti. Nah, untuk analisis gambar TEM-nya ini untuk distribusi ukuran berdasarkan pencitraan TEM yang dihasilkan diperoleh bahwa pola distribusinya itu mendekati garis normal Gaussian. Ukuran partikelnya itu bervariasi antara 402 hingga 525 nanometer persegi dengan standar deviasi yang cukup besar. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa adanya keragaman ukuran partikel dari hasil eksfoliasi karbon.
Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.